Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Purnamasari, mahasiswa Universitas Tengku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan hukum perdata dan pidana. Apa sih bedanya hukum perdata dan pidana? Tentu sangat beda ya, dimana kalau hukum perdata itu menitik beratkan tentang kepentingan perorangan, sedangkan pidana itu hubungannya antar negara, antar masyarakat dan individu. Contoh nih, misalnya saya mencuri, otomatis saya dikenakan pasal 362 KUHP dan itu udah pasti dipidana. Nah, jika saya tidak dikenakan sanksi, maka tidak menutup kemungkinan saya akan mencuri lagi dan dapat merugikan masyarakat atau orang lain. Maka dari itu, hukum pidana atau KUHP pasal 362 akan menentukan saya hukumannya seperti apa, diadili seperti apa, dan sanksinya seperti apa. Nah, beda lagi kalau di hukum perdata. Contohnya nih, misalnya si A menikah dengan si B, lalu akhirnya hubungan mereka ini nggak harmonis dan memutuskan untuk bercerai. Nah, kalau cerai itu kan nggak ada kepentingan sama masyarakat kan, karena itu pernikahan mereka sendiri. Jadi ya kepentingan antara dua belah pihak, antara si A dan si B, yang akhirnya ini dimasukkan dalam hukum privat. Sampai sini bisa paham ya teman-teman. Nah, lanjut di perbedaan yang kedua, yaitu perbedaan di pelaksanaannya. Kalau hukum perdata itu baru ada proses hukum dan tindakan yang dilakukan ketika ada yang melaporkan ke pihak yang berwenang. Misalnya si A meminjamkan uang kepada temannya sebesar 200 juta, tapi temannya ini nggak mau balikin, otomatis si A rugi kan. Tapi ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan masyarakat. Akhirnya si A tersebut menggugat temannya supaya bisa mengembalikan utangnya. Tidak lagi nih kalau di hukum pidana. Kalau hukum pidana itu terdapat dua pelaksanaan. Yang pertama delik umum dan delik aduan. Kalau delik umum, kalian itu nggak perlu mengadu dulu biar bisa diproses hukum gitu. Contohnya nih, misalnya ada orang yang membunuh si A. Nah, si pembunuh ini tidak perlu diadili dulu ke keluarganya si A atau temannya si A atau pacarnya si A supaya bisa diproses hukum. Itu namanya delik umum. Kalau delik aduan, misalnya nih ada orang yang ngata-ngatain tuh, terus orang ini tersinggung gitu, dan merasa kehormatannya itu diserang, dan akhirnya dia melaporkan orang yang ngata-ngatain tadi ke pihak yang berwenang. Nah, udah jelas ya mana delik umum dan mana delik aduan. Intinya sih kalau delik aduan, kalian itu harus merasa rugi, merasa kehormatannya diserang atau segala macam supaya bisa melaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi perbedaan yang ketiga yaitu beda putusan hakim. Kalau di hukum privat, putusan hakim itu tidak memberikan sanksi sama sekali, tapi mengabulkan permintaan si penggugat. Contoh nih, misalnya kamu meminjamkan uang, tapi nggak dibalik-balikin, setelah itu kamu gugat. Nah, dari hasil gugatan kamu itu ada bunga, ada uang ini, ada uang ini, ada uang ini. Nah, si hakim ini bisa menimbang-nimbang kira-kira apa saja sih yang bisa dikabulin. Nah, setelah bisa dikabulin, maka akan dibebankan kepada si penggugat. Sampai sini bisa paham ya? Beda lagi kalau di hukum pidana. Kalau di hukum pidana itu sudah pasti berbentuk sanksi. Apa aja sih sanksinya? Bisa sanksi denda, pidana penjara, pidana mati. Jadi ya nggak hanya menitik beratkan kepada penderitaan si korban atau orang yang dirugikan, tapi itu semua sudah diatur dalam KUHP apa aja yang bisa dikenakan kepada si pelaku, tersangka, dan terdakwa. Mungkin sampai sini saja penjelasan saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.